Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ferry 92 Channel. Sekarang saya akan membahas tentang jalur kelistrikan untuk sepeda motor Mega Pro atau Mega Pro Primus. Adapun sistem pengapian untuk Mega Pro yaitu menggunakan sistem pengapian DC. Kali ini saya akan membahas dari awal bagaimana terciptanya atau percikan bunga api hingga sampai ke busi seperti ini. Jadi dari spoolnya, kiprok sampai pusher CDI seperti ini, nggak ke kuil sampai ke businya. Sekali lagi, Mega Pro ini harusnya menggunakan arus DC. Dia sudah full wave seperti ini kiprok full wave. Sekarang saya lanjut dari spool seperti ini. Kalau dari spool itu menggunakan 3 kabel seperti ini. Seperti ini 3 kabel. Yang duanya berwarna kuning. Yang 2 ini langsung masuk ke kuningnya kiprok seperti ini. Langsung masuk ke kuningnya kiprok ini. Yang satunya berwarna hijau yang juga masuk ke kiprok. Ini masahnya kiprok atau masahnya. Kalau langsung di sepeda motor ini langsung masuk ke bodi, bisa juga ke bodinya atau ke kerangka motor seperti ini. Adapun untuk cara mengetahui, sering kalau kita di sepeda motornya kita ingin mengetes spool itu masih bagus atau tidak dengan cara seperti ini. Saat kita mengengkol motor, yang kita cek 2 kabel ini, warna kuning dan warna kuning. Cara mengeceknya, kalau kita menggunakan bola lampu seperti ini. Kalau kita menggunakan bola lampu, cara mengetesnya kalau di motor, kita seperti ini, kita sambungkan di sini. Cara mengetesnya atau spool itu masih bagus atau tidak. Yang satunya kita tempelkan di yang kuning satu lagi seperti ini. Kalau disatukan seperti ini, kita satukan seperti ini, lalu kita selah atau kita engkol, bola lampunya menyala seperti ini.
Ini bola lampu yang kita rakit sendiri dengan menggunakan bola lampu netral. Setelah kita satukan warna kuningnya, baru kita selah. Kalau lampunya mengeluarkan arus hidup lampunya, berarti statornya atau spoolnya masih bagus. Kalau kita engkol antara dua ini, kita satukan ternyata tidak hidup, berarti kemungkinan ada yang putus kabelnya atau memang statornya sudah rusak. Sedikit di warna kuning di Kipro ini keluarnya ke merah seperti ini, ke kabel warna merah. Ini menuju ke kunci kontak atau ke aki, dan warna hitam juga keluaran ke kunci kontak seperti ini, keluaran ke kunci kontak. Ini sedikit pengertian dari spool dan Kipro. Di sini saya akan tunjukkan proses terjadinya bunga api yang menuju ke busi. Untuk arus CDI ini yang semulanya kita menggunakan spool seperti ini dan Kipro, sekarang kita ganti. Saya gantikan menggunakan 12 volt seperti ini, aki 12 volt seperti ini akinya. Sebelumnya kita pahami jalur CDI Megapro ini. Di CDI Megapro ini seperti ini ada 1, 2, 3, ada 4 warna kabel. Di mana arus masuk 12 volt, biasanya kabelnya merah, leres hitam seperti ini. Ini yang masuk 12 volt. Ini merah, leres hitam. Ini yang satu. Yang keluar, terus yang keluarnya, yang sebelahnya lagi hitam, leres kuning, yang menuju ke kuil, seperti ini. Ini warna kuilnya, menuju ke kuil. Seperti ini menuju ke kuilnya. Dan warna biru seperti ini, biru leres kuning, ini menuju ke pulsar. Ini yang pulsarnya sama warnanya biru leres kuning. Dan yang warna hijau, yang hijau ini menuju ke seperti ini, ke masa atau ke body, sama seperti pulser yang ada masanya. Ini kita satukan seperti ini nanti. Ini masa warna hijau yang bisa ke body. Kalau di motor langsung ke body juga, langsung
Kalau di sini kita langsung ke masanya, nanti mengambil ke 12 volt ini aja lah, masa aki. Sekarang saya akan tunjukkan rangkaiannya seperti ini. Untuk warna hijau seperti ini kita langsung sambungkan ke hijaunya masa seperti ini, langsung ke aki. Lalu masanya ini warna hijau juga, tadi masanya coil seperti ini, masanya coil. Ini masanya coil, kita gabungkan ke masanya aki seperti ini. Lalu masanya CDI yang warna kuning tadi, warna hijau tadi seperti ini, warna hijau, langsung kita gabungkan ke warna hijaunya masa seperti ini. Gak apa-apa, kita satukan masanya. Setelah itu warna hitam leres kuning seperti ini yang masih di CDI nya, kita sambungkan ke kuilnya seperti ini. Kuilnya kita sambungkan ke sini seperti ini, kita sambungkan ke kuil yang kabelnya hitam leres kuning. Lalu warna biru leres kuning juga kita sambungkan ke pulser. Ini pulsernya seperti ini. Setelah itu warna merah yang di CDI nya langsung kita sambungkan ke 12 volt seperti ini, langsung ke akinya, langsung kita sambung seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini rangkaiannya, seperti ini. Jadi kalau kita ini lagi, kita jelaskan lagi. Ingat yang dari CDI tadi, yang warna merah leres hitam masuk ke 12 volt seperti ini, langsung ke aki. Terus warna hijau yaitu masa, kita gabungkan masanya ke masa aki, masa pulser, masa coil. Warna biru leres kuning kita gabungkan ke biru garis leres kuning pulser seperti ini. Lalu warna hitam leres kuning kita sambungkan ke coilnya. Ini kabel coil seperti ini penampakan rangkaiannya. Jadi walaupun CDI ini sudah mendapatkan arus dari 12 volt dari aki, ini belum tentu belum juga bisa
langsung hidup, tidak juga yang keluar menuju kuil seperti ini, yang menuju kuilnya yang warna hitam leres kuning ini langsung ada apinya seperti ini, tidak langsung, karena jadi CDI ini akan diatur oleh pulsar ini seperti ini. Kalau pulsar ini rusak, CDI ini tidak akan juga mengeluarkan arus, walaupun si CDI ini mendapatkan arus dari 12 volt atau dari aki. Sekali lagi, kalau pulsernya rusak, CDI-nya tidak akan mengeluarkan arus yang menuju ke koilnya. Dapat arus 12 volt, tetapi CDI tidak juga belum bisa juga mengeluarkan arus, karena CDI ini juga diatur oleh si pulsar ini, karena titik tengah ini harus bertemu dengan tonjolan yang ada di magnet dulu. Tonjolan yang ada di magnet, atau bahasa lainnya itu pick up-nya. Setelah pick up-nya ketemu dengan pulser, maka terjadilah baru terjadi ada percikan api. Kita tonjolan ini kita sentuhkan, barulah arus yang dari CDI ini baru timbul yang menuju ke koil seperti ini. Jadi kalau ini tidak ketemu dengan tonjolan yang ada di magnet atau di pick up-nya, busi pun tidak akan mengeluarkan bunga api atau tidak akan mengeluarkan arus. Mana di aki ini yang 12 volt yang masuk ke CDI ini akan dirubah sekitar 1000 kali oleh pulser yang akan menuju ke koil. Jadi di busi ini kalau percikan bunga api sebenarnya arus yang keluar itu putus-putus sebenarnya. Seperti ini, arus yang keluar itu putus-putus. Kenapa putus-putus? Karena pulser ini, tonjolan ini yang bertemu dengan pick up atau tonjolan yang ada di magnet itu sekali-kali.
putarnya. Sekali putar tonjolan ketemu ini baru mengeluarkan api. Tetapi setelah motor hidup kita lihat api kuilnya ini dia terus-terusan seperti ini kalau kita perhatikan. Kenapa? Karena perputaran mesin itu sangat cepat. Jadi perputaran cepat pula menyentuh tonjolan ini. Jadi seperti yang kita lihat itu seperti tidak putus. Sebenarnya api yang keluar itu putus-putus. Tapi tergantung dengan putaran mesin. Kalau putaran mesin itu lambat, ini pun api yang akan keluar ke busi pun lambat. Tapi kalau putaran mesin itu cepat, api pun yang kita lihat ke yang dari koil ini begitu kuat, begitu cepat, hingga yang kita lihat itu nyatu, dia tidak putus-putus. Jadi CDI ini dikontrol oleh pulser ini. Saya akan tunjukkan. Biasanya kalau di motor itu tonjolan yang adanya langsung di magnet. Nah, sekarang saya gantikan dengan menggunakan tonjolannya. Saya menggunakan dengan ini gunting ini untuk perantaranya, biar tonjolan ini bertemu dengan tonjolan yang ada di magnet. Tapi saya gantikan menggunakan gunting ini. Sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.